Halo, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Pak Pendeta lagi lihat tanaman-tanaman yang ada di depan Pak Pendeta ini. Namanya sukulen. Ini tanaman agak unik dan juga jarang nih. Jadi bentuknya kecil-kecil. Lalu ternyata diairinya hanya 1 minggu sekali. Sehingga bisa bertumbuh juga dengan indah. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri ya. Ada banyak sekali tanaman di sini yang bagus-bagus, keren-keren. Tapi menariknya, mereka tidak perlu diairi setiap hari. Hanya cukup 1 kali dalam 1 minggu. Sehingga mereka bisa bertumbuh seperti ini. Wah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan. Lihat, bagus-bagus ya. Oh, mau lihat yang mana? Ini seperti kaktus tuh. Tapi kalau misalkan kaktus besar sekali, nah ini dalam bentuk yang jauh lebih kecil. Dan ada banyak yang lain. Kadang-kadang saking kecilnya, kalau kita mau lihat tunas-tunasnya, yang bagus-bagus harus pakai kaca pembesar. Tuh, yang ini lagi tuh. Nah, yang ini ada tunasnya, yang baru, kecil sekali, tapi agak sulit terlihat ya. Makanya perlu kaca pembesar. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, tanaman sukulen ini, yang indah ini, ternyata bisa bertumbuh dengan baik, walaupun jarang diberi air. Bukankah itu kebaikan Tuhan, adik-adik? Termasuk buat kita loh. Kenapa Pak Pendeta bisa mengatakan itu? Mari lihat Lukas pasal 12 ayat 27. Dikatakan di sini, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tandanya apa? Bunga bakung, nanti Pak Pendeta kasih lihat gambarnya ya, bisa di kiri atau bisa di kanan. Indah sekali. Tetapi dia tidak pernah meminta agar bentuknya seindah itu. Sehingga bentuk yang indah seperti itu adalah wujud kebaikan Tuhan yang hadir di dalam bunga itu. Tandanya apa? Tuhan dengan segala kebaikannya akan memberikan indah pada waktunya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, termasuk buat adik-adik, termasuk buat Pak Pendeta, termasuk buat orang tua adik-adik nih. Dimanapun adik-adik berada, terkhusus adik-adik TK Lentera Kasih ya, ataupun maupun adik-adik yang lain yang nonton video ini dari YouTube. Tandanya apa? Ketika kita berdoa, ketika kita berserah, ketika kita bersyukur, maka di saat yang sama kebaikan Tuhan menyertai kita. Begitu indahnya, seperti bunga bakung. Atau kalau mau lihat di ayat 24 dalam perikop yang sama, dikatakan di sini, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Coba cek di rumah, tanya papa mama, ada tempat buat nyimpen beras gak? Ada kulkas gak di rumahnya? Buat nyetok makanan-makanan biar tidak basi. Ada ya, pasti. Karena apa? Kita menyimpan makanan untuk 2-3 hari atau untuk 1 minggu ke depan. Tapi lihat burung gagak. Pernah lihat burung gagak gak? Kalau gak pernah nih, Pak Pendeta kasih fotonya nanti di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya. Burung gagak gak punya kulkas. Burung gagak gak punya tempat beras. Tapi tidak pernah berkekurangan, selalu berkecukupan ketika membutuhkan makanan. Bahkan untuk anak-anaknya ya, burung gagak itu juga tetap bisa memberi makan anak-anaknya. Tandanya apa? Itu pun kebaikan Tuhan. Hebat ya. Tuhan itu baik tepat pada waktunya. Tuhan itu baik, indah, begitu adanya. Nah, bagaimana dengan kita nih, adik-adik dan Pak Pendeta? Kadang-kadang kan kita terlalu mudah untuk mengeluh ya. Bosan di rumah terus misalnya. Bosan gak boleh main gitu ya. Bosan gak bisa ke sekolah begitu ya. Tapi coba lihat kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Apa? Masih bisa ketemu sama orang tua, papa mama. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Masih bisa meluk mereka, masih bisa mencium mereka ya. Terus yang kedua apa? Belajar dari rumah. Tuh, itu juga kan kebaikan Tuhan. Bisa bersyukur di situ, mewarnai dari rumah misalkan, bisa menggambar dari rumah gitu ya, belajar dari handphone, ketemu sama guru-guru dari rumah, itu juga kan kebaikan Tuhan. Lalu apa?
adik-adiknya juga sehat badannya, masih bisa makan, enggak sakit, itu juga kebaikan Tuhan. Jadi marilah kita bersyukur pada kebaikan Tuhan. Tidak perlu selalu memaksa, tidak perlu selalu meminta kebaikan Tuhan dalam hal-hal yang besar. Coba lihat tanaman sukulen namanya. Apa? Sukulen. Nah, tanaman sukulen ini coba lihat. Nggak perlu diairi setiap hari, cukup 1 kali seminggu. Tumbuh begitu indah, baik, dan segar. Begitu juga dengan kita. Berharaplah pada kebaikan Tuhan cukup dan tepat pada waktunya, sehingga kita juga tetap dipelihara Tuhan. Oke? Amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Pak Pendeta ajak kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan kami boleh mengenal firman Tuhan yang begitu menyertai segala ciptaan Tuhan. Bunga bakung dan juga burung gagak merupakan simbol kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan setiap harinya. Demikian juga kepada setiap kami. Kami mau percaya bahwa di dalam cinta kasih Tuhan, kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami senantiasa memperoleh kecukupan, sehingga kami boleh hidup di dalam kuasa kasih Tuhan, di dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena itu Tuhan, kiranya berkati kami sebagai anak-anak Tuhan dalam belajar, dalam bersosialisasi di rumah, dalam bermain, sehingga kami juga boleh sehat-sehat dan tetap sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percaya karena di dalam Tuhan kecukupan itu boleh terpelihara. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya damai sejahtera Tuhan memelihara kami dan juga orang tua kami, bahkan guru-guru kami, sehingga dalam pembelajaran, dalam kehidupan kami, sukacita Kristus boleh nampak dan nyata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami telah bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.